Halo, kembali lagi dengan saya Fadli Arifin di Cafe Eva Institute. Sebelum kita mulai video ini, sebaiknya teman-teman subscribe dulu. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang ciri kalimat efektif. Nah, lanjutan dari ciri kalimat efektif di MKU Bahasa Indonesia ini, kita membahas tentang jenis tulisan. Mungkin teman-teman sudah banyak sekali melihat berbagai tulisan, tapi mungkin juga teman-teman belum bisa mendeskripsikan jenis tulisan apa yang ada dalam suatu karangan tersebut. Yang pertama itu adalah jenis tulisan eksposisi. Jadi jenis ini merupakan wacana yang bertujuan memberikan informasi, penjelasan, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Jadi maksudnya di tulisan eksposisi ini jenis tulisannya itu bersifat informatif. Kalau bersifat informatif, kecenderungannya ini adalah bagian dari hasil kerja teman-teman dari jurnalis. Memang tulisan jenis eksposisi ini digunakan oleh teman-teman jurnalis untuk memberitakan suatu hal, suatu kejadian dengan memberikan informasi kepada para pembaca. Yang kedua adalah jenis argumentasi. Jadi jenis tulisan argumentasi ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca terhadap pendapat lain atau ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Jadi biasanya jenis tulisan ini digunakan untuk menulis laporan penelitian atau berbagai macam bentuk karya tulis ilmiah, karena di situ ada upaya dari seorang penulis untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu ideologi atau suatu pendapat orang lain atau doktrin secara sistematis. Jadi memang argumentasi ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat ilmiah, saintifik, logis gitulah. Yang ketiga itu adalah persuasi. Jadi jenis tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan orang atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal. Nah, biasanya teman-teman dari agensi iklan atau mungkin dari PR atau mungkin dari customer service, dari marketing, itu biasanya menggunakan jenis ini untuk menawarkan produknya supaya laku dijual. Misalkan contoh Senin harga naik, nah, itu adalah salah satu bentuk jenis tulisan persuasi. Kenapa bisa persuasi? Senin harga naik, misalkan sekarang hari Sabtu, berarti mengajak orang sebelum Senin kita harus belanja itu, harus membeli itu, karena Senin harganya udah naik. Contoh seperti itu. Atau mungkin buy one get two. Nah, itu adalah salah satu jenis tulisan persuasi. Cuma kalau dalam karangan yang kompleks itu ada banyak, misalkan tulisan-tulisan advertorial yang ada di portal-portal media massa seperti Tirto, Mojo, dan kawan-kawannya, itu pasti ada banyak sekali tulisan jenis persuasif yang tujuannya untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam hal itu tulisan advertorial untuk membeli produk tertentu. Lalu yang ke berapa ini tadi ya? Yang berikutnya itu adalah narasi. Jadi jenis tulisan ini menceritakan sesuatu dengan runtut dan bersifat kronologis. Biasanya teman-teman dari teman-teman jurnalis, terus teman-teman sejarawan itu biasanya tulisannya menggunakan jenis tulisan narasi, karena harus menjelaskan kejadian itu secara runtut dan kronologis supaya memudahkan membaca untuk memahami fenomena yang terjadi, baik itu fenomena sejarah atau fenomena hal lain lah yang terkait dengan suatu proses. Lalu yang berikutnya adalah jenis deskripsi. Nah, jenis ini tulisan atau karangan yang menggambarkan objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan tulisan deskripsi ini ya ada banyak macam yang kayak seperti
kalian tahu lah tulisan deskripsi ini, misalkan mendeskripsikan tulisan yang mendeskripsi di Wikipedia itulah. Wikipedia itu salah satu bentuk juga website yang memberikan informasi dengan model deskripsi ini, misalkan tentang tokoh, tentang tempat, tentang suatu fenomena atau event tertentu. Itu di Wikipedia itu jenis tulisannya adalah deskripsi. Meskipun juga ada kronologisnya di Wikipedia, dijelaskan step by step dari tahun pertama sampai tahun yang selanjutnya. Tapi secara keseluruhan juga di Wikipedia itu bisa menjadi salah satu contoh tulisan yang deskripsi. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan jenis-jenis tulisan. Saya yakin kalian semua sebenarnya sudah menemui berbagai macam jenis tulisan yang kita jelaskan hari ini. Hanya saja mungkin juga dari teman-teman semua tidak atau masih belum paham untuk menjelaskan suatu tulisan itu apakah berjenis deskripsi atau berjenis argumentasi atau berjenis narasi. Nah, mungkin teman-teman masih perlu ada beberapa banyak lah teman-teman yang masih perlu untuk mendalami jenis-jenis tulisan seperti ini. Nah, dalam mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bagian penting untuk teman-teman memahami tentang jenis-jenis tulisan. Jika ada yang ditanyakan atau masih merasa bingung, silakan komentar. Ciao.